Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal wajad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati keluarga besar Bu Dr. Santi dan juga Pak Samsudin serta kedua mempelai yang berbahagia sudah berani berpegangan tangan. Alhamdulillah. Ya Pak. Mbak Fatia dan Mas Arhan. Alhamdulillah kita menyaksikan momentum spesial pada kali ini. Alhamdulillah yang telah menyatukan dua hati dalam sebuah mitsaqul walid, perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang dalam Al-Quran hanya 3 tempat kata-kata mitsaqul walid, yaitu momen pernikahan, kemudian perjanjian antara Allah dan Bani Israel, yang ketiga adalah perjanjian dengan para ulul azmi. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW selaku contoh terbaik kita dalam membina rumah tangga. Beliau mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik dalam berinteraksi dengan keluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagian orang menyangka bahwa pernikahan itu adalah garis finish dalam pencarian cinta. Namun sebenarnya pernikahan justru garis start dalam rangka untuk membina rumah tangga, yang mana tujuan utama dari rumah tangga ini adalah sakinah, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang yang menikah tetapi tidak menemukan kebahagiaan, berarti ada sesuatu yang belum terpenuhi di sini. Seharusnya setelah menikah bahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim kata-kata sakinah ini di samping dalam konteks pernikahan, yang ayat yang sering sekali dibacakan pada momentum akad nikah Ar-Rahman 21 tadi, juga Allah Ta'ala sampaikan dalam konteks peperangan. Di antaranya surat Al-Fatah ayat keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan ketentraman pada hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka. Ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala terkait dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika kaum muslimin dan Rasulullah ingin umrah kemudian dicegat oleh orang-orang kafir di Hudaybiyah, dan ada negosiasi yang cukup alot, ada kekecewaan berat yang dirasakan oleh para sahabat. Tetapi karena Allah Ta'ala menurunkan sakinah kepada para sahabat, akhirnya mereka bisa menerima perjanjian tersebut. Apa kaitannya antara pernikahan dan peperangan? Kenapa ada kata-kata sakinah di sini? Hadirin hadirat Allah, baik itu pernikahan
pernikahan ataupun peperangan sama-sama membutuhkan modal kekuatan mental spiritual. Dalam pernikahan, suami istri harus memiliki mental spiritual yang tangguh supaya bisa menghadapi berbagai macam model dalam tanda kutip peperangan dalam rumah tangga. Ada perang ego, ada perang pendapat, ada perang dominasi dan macam-macam. Nanti akan ditemui dalam rumah tangga. Jangan dibayangkan rumah tangga lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, tidak. Dalam rumah tangga banyak sekali tantangan dan rintangan, perlu kekuatan mental spiritual. Sebaliknya, dalam peperangan juga ada fenomena perkawinan, perpaduan antara tantangan dari musuh dan juga tantangan dari diri sendiri, dari jiwa, berupa rasa takut, berupa rasa cemas, khawatir dan sebagainya, dipadukan dalam sebuah peperangan. Maka salah satu di antara dosa besar itu adalah tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang karena teringat dengan anak istrinya di rumah. Kalau saya meninggal nanti bagaimana nasib istri saya, anak saya, siapa yang ngurus mereka? Itulah tantangan dalam peperangan. Nah, inilah hikmah Allah Ta'ala menyampaikan sakinah ini baik dalam konteks pernikahan ataupun dalam konteks peperangan. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara supaya kita mendapatkan sakinah dalam rumah tangga? Yang utama adalah rumah tangga ini harus berdiri di atas fondasi takwa. Apa takwa itu? Takwa sudah sering disampaikan para khatib setiap Jumat ya, menjadi rukun khutbah. Takwa itu dari kata waqo yaqimi qoyatan. Apa maknanya kata para ulama adalah antaj'al bainaka wa baina adabillahi wiqayah. Takwa itu maknanya adalah apabila engkau meletakkan antara dirimu dan siksa Allah itu ada pembatas, ada penjagaan. Artinya hati-hati, waspada dalam hidup ini supaya tidak mendapat azab Allah. Yang konsekuensinya tuntutan takwa yang sering disampaikan para khatib itu adalah konsekuensi takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam konteks pernikahan yang dalam hal ini saya solusinya ada dalam Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran sebagai manual book, panduan dalam rumah tangga, berinteraksi, menyelesaikan segala problem dalam rumah tangga. Yang ketiga, ridho terhadap rizki yang sedikit. Kita tidak tahu bagaimana rizki mereka berdua, tapi kita berharap mudah-mudahan ada curahan banyak rizki pada saat mereka mengarungi rumah tangga nanti. Kalaupun ada yang tidak sesuai ekspektasi, maka ridho. Suami memberi berapapun, maka istrinya ridho. Yang keempat adalah wal istiqdatu liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan panjang. Bersatunya kalian berdua ini bukan hanya di dunia, tetapi obsesinya, harapannya untuk sampai dengan akhirat, sampai di surga, dipersatukan sampai di surga. Ini juga merupakan pengingat bagi kita semua. Visi rumah tangga kita bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Maka perlu nafas panjang, perlu bekal yang banyak. Nah, itulah rumah tangga ini bisa mendapatkan sakinah apabila berdiri di atas fondasi takwa. Yang berikutnya apa?
pilar yang harus kita tegakkan supaya mendapatkan sakinah setelah berdiri atas pondasi takwa. Ada dua pilar rumah tangga yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu positioning, robatul bait, manajemen dalam rumah tangga. Suami sebagai qawwam, sebagai pemimpin penanggung jawab, istri sebagai makmumnya yang harus taat kepada suami. Ada satu ayat Al-Quran yang sangat menarik dan penting untuk kita simak bersama, baik pengantin baru atau para pengantin senior seperti kita ya. Saya rekomendasikan untuk mengkaji surah An-Nisa ayat 34. Itu menarik sekali ayat ini ya, menjadi panduan kita semuanya. Saya ada kajian yang sudah saya rekam di YouTube Inhana TV, channel YouTube kami itu ada 3 sesi pertemuan kajian An-Nisa 34, 35. Itu bisa dikaji ya, dibuka channel nanti. Ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa di Madinah. Saat itu ada tokoh dari Ansor, sahabat mulia, yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Mungkin sebagian kita kenal dengan tokoh ini ya. Beliau yang bersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Berarti kan orang kaya. Abdurrahman bin Auf adalah tokoh kaya dari Mekah. Sa'ad bin Rabi' tokoh kaya dari Madinah, sahabat Ansor. Istrinya bernama Habibah binti Zaid, tokoh atau dari kalangan Ansor juga. Nah, suatu saat Habibah binti Zaid ini didampingi oleh walinya, yaitu Pak Zaid ini, datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, anak saya ini dipukul, ditampar oleh suaminya. Maka saat itu Nabi dengan ijtihad pribadi mengatakan suaminya harus dikisos. Dikisos dan hukum balas, ditampar balik, dibunuh. Kisosnya hukum balas. Suaminya harus dikisos. Maka tidak lama kemudian, ya otomatis ini keputusan yang menyenangkan bagi si Habibah dan walinya. Mereka bergerak akan mendatangi rumah Sa'ad bin Rabi', tapi Nabi tidak berapa lama kemudian memanggil, sini kalian berdua. Akhirnya datang. Jibril alaihissalam baru saja memberikan wahyu kepadaku satu ayat keputusan yang bertentangan dengan ijtihadku tadi. Turunlah ayat ini 34 An-Nisa. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu adalah penanggung jawab, pemimpin atas wanita. Apa kepemimpinan ini? Ada 2 sebab yang disebutkan di ayat ini, yaitu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan yang pertama, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian atas yang lain. Secara fitrah, laki-laki ini punya kelebihan fisiknya, lebih kuat, lebih tangguh, lebih rasional, lebih objektif. Itu kelebihan, sehingga dia menjadi pemimpin. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Sebabnya adalah karena apa yang mereka belanjakan di harta mereka. Laki-laki memberikan belanja, sehingga laki-laki menjadi pemimpin. Kemudian di sini ayat ini disebutkan ada 2 tipe istri. Mudah-mudahan lihat tipe pertama, fasolihah. Maka istri yang solihah itu siapa mereka? Yaitu qanitah, istri yang taat pada Allah Ta'ala, rajin ibadah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka menjaga harga dirinya pada saat tidak bersama suami sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Ini tipe istri yang soleh. Kemudian ayat berikutnya, wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan para perempuan istri yang kalian khawatir nususnya, pembangkangannya. Ada 3 cara, 3 model, 3 tahap untuk menterapi istri yang tidak taat pada suami. Ini 3 dengan bertahap. Tahap pertama, fa'iduhunna, berikan nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Wadribuhunna, pukulah, boleh pukul.
tapi nggak boleh yang membahayakan. Ukur saja, tapi jangan membahayakan, jangan ada unsur KDRT-nya. Nah, jadi ayat inilah kemudian Nabi mengatakan, Arabna amran wa aradallahu amran akhar. Kita menginginkan satu keputusan, yaitu kisos tadi, tapi Allah menginginkan keputusan yang lain. Allah membolehkan. Wa amrullahi khairan, dan keputusan Allah itu lebih baik. Nah, ini yang saya katakan tadi perlu untuk kita baca tafsirnya, kita hayati supaya lebih mendalam ya. Jadi intinya di sini ayat ini menunjukkan positioning suami sebagai qawwam. Apa makna qawwam itu? Menurut Rasul itu paling tidak ada 4 makna qawwam, terutama bagi para suami yang mengingatkan kembali. Sering disebut, tapi apa sih makna qawwam? Yang pertama adalah qawwam itu adalah riayah, pemeliharaan, kemudian perawatan, pemeliharaan, kemudian pengasuhan dan sebagainya. Yang kedua adalah al-himayah, memberikan jaminan perlindungan kepada istrinya, keamanan kepada istrinya, kenyamanan kepada istrinya. Yang ketiga adalah al-kifayah, memberikan kecukupan. Suami memberikan kecukupan kepada keluarganya, kepada istri dan kepada anak. Yang keempat adalah al-wilayah, yaitu kepemimpinan. Suami sebagai wali, sebagai pemimpin, yang tentunya pemimpin yang mengayomi. Kalau dalam konteks negara adalah pemimpin yang negarawan. Nah, seperti itu ya positioning seorang suami. Kemudian posisi seorang istri adalah dia taat kepada suaminya. Jadi bisa kita sebutkan istri yang taat itu dicintai Allah Ta'ala, dan banyak hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah imra'atun idza nazarta ilaiha sarraka, kalau engkau melihatnya, suami melihat istrinya, maka dia menyenangkan. Kemudian wa idza amarta, atau kalau engkau memerintahkan istrimu, maka dia taat kepadamu. Wa idza jibta anha, kalau engkau tidak bersamanya, maka dia hafidhat nafsaha fi malika wa nafsiha, dia menjaga harga dirinya, menjaga harta. Itulah wanita yang terbaik. Ada hadis lain yang mengatakan ayyuma imra'atin shalat khamsan, seorang wanita manapun yang muslimah, seorang istri manapun yang muslimah yang sholihah, dia sholat 5 waktu, wa shaumaha, dia puasa Ramadan, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, nudiya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu ada yang memanggil, ada malaikat yang memanggil, udkhulil jannata min abwabiha, silahkan kau wahai istri yang sholihah masuk dari pintu-pintu surga yang cuma 8 itu, dari pintu manapun silahkan. Itu dengan kriteria tadi, istri yang puasa, yang sholat, yang taat pada suaminya, menjaga kehormatannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi Mbak Fatia ini, kita pun semuanya ya, para istri ini yang sholihah, yang taat pada suaminya, berarti seolah-olah setengah dari kakinya sudah menginjakkan di surga. Masya Allah, seolah-olah begitu. Ketika suaminya gitu, ayyuman rohatin matat wa zawjuha an haradin dakhala fil jannah, wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya itu, maka wanita ini masuk surga. Dulu ada di Pasuruan ya, seorang ibu-ibu istri yang meninggal dunia. Beberapa tahun berikutnya makamnya itu mungkin ada urusan tertentu ya, sehingga menyembul ya, dan ternyata jasad wanita ini sudah dikuburkan bertahun-tahun masih utuh, tidak rusak. Maka orang-orang heran, apa amal solehnya, apa rahasia dari wanita ini? Dikorek-korek, ditanya kepada suaminya masih hidup, apa sih kelebihan istrimu itu, istri panjenengan apa? Suaminya bercerita, istri saya itu kalau sholat berjamaah dengan saya di rumah ya, mungkin sholat tentu ya, bukan sering, tapi beberapa saat kalau sholat berjamaah itu istri saya menjabat tangan saya dan mencium
tangan saya terus memberikan, minta, wahai suamiku, maafkan aku dan tolong ridhonya. Jadi rupanya itu rahasianya ya. Istri sering minta ridho pada si suaminya. Insya Allah ini perbuatan yang ringan, tapi kalau tidak dibiasakan ya akan sulit. Jadi ini posisi suami pemimpin, istri yang dipimpin. Pilar yang terakhir yang kedua, yaitu adalah pilar komunikasi. Ini penting. Banyak sekali perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, bahkan sampai perselisihan, percekcokan, bahkan cerai, itu karena faktor komunikasi. Masing-masing harus ta'aruf nanti setelah akad, berdua menyampaikan visi misi tadi, kemudian ta'aruf dan saling menggali kira-kira bahasa cinta masing-masing ini apa. Para ahli menyampaikan ada 5 bahasa cinta. Jadi juga kita semuanya barangkali kita sudah menikah lama dengan pasangan tapi nggak paham istri saya merasa dicintai itu apabila diperlakukan seperti apa sih? Suami saya itu merasa dicintai apabila diperlakukan seperti apa? Yang pertama adalah bahasa verbal, pujian. Jadi Mas Angga ini jangan sungkan-sungkan memuji kepada istrinya tentang kecantikannya, kesolehannya, I love you, kuki, dan macam-macam itu disampaikan verbal. Begitu pula istrinya menyampaikan pujian pada suaminya. Yang kedua adalah sentuhan fisik. Nah, itu sangat disukai oleh wanita ya. Dielus-elus tangannya, punggungnya, atau juga rambutnya yang keningnya, masya Allah ya. Itu kalau istrinya marah itu langsung takluk. Dulu kalau Aisyah marah pada Rasulullah itu disuruh pejamkan matamu, menghadap Rasul berhadap, pejamkan matamu. Terus apa? Sama Rasul dikecup keningnya. Wah, istri mana yang tidak luluh ya dikecup oleh suaminya seperti itu ya. Jadi gak jadi marah. Sentuhan, kecupan kan sentuhan. Yang ketiga adalah hadiah, pemberian pada momentum spesial. Itu istri merasa dihargai kalau dikasih sesuatu oleh suaminya. Yang keempat yaitu quality time, kebersamaan, menghabiskan waktu bersama-sama. Istrinya bisa naik motor, bisa naik mobil, tapi merasa nyaman kalau diantar oleh suaminya. Belanja ke tempat ini, ke tempat itu, diantar, didampingi, itu istri merasa percaya diri. Itu adalah quality time. Yang terakhir kelima adalah kaitannya dengan pelayanan. Suami merasa dicintai kalau dilayani. Ini kami temukan beberapa kasus ya, kawan-kawan kami, adik-adik kami, murid-murid kami, itu nggak nyambung bahasa cintanya. Suami itu bahasa cintanya ingin dibersamai oleh istrinya, ya ingin pulang kerja disambut bersama-sama ya, didampingi, tapi ternyata istrinya bahasa cintanya pelayanan, sibuk buatkan minuman, jadi nggak nyambung. Istri bahasanya verbal dari pujian, suami tidak pernah sama sekali memberikan pujian kepada istrinya. Bahkan ketika ditanya, Mas, panjenengan posisi di mana sampai mana, nggak dijawab, dibaca tapi nggak dijawab oleh suaminya. Tiba-tiba suaminya datang, istrinya belum siap, salahnya sopoh gitu ya. Tadi nggak dijawab WA-nya sama suaminya, ini nggak nyambung ya. Baik, inilah ada poin-poin tadi ya. Untuk mendapatkan sakinah perlu ada fondasi berupa takwa, kemudian perlu ada 2 pilar rokatul bait, manajemen rumah tangga, proses suami dan istri, dan pilar yang kedua adalah pilar komunikasi. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita semuanya tentang kewajiban kita sebagai suami istri. Pernikahan adalah ibadah yang terpanjang, begitu ya. Jangan sampai ibadah yang panjang ini dinodai oleh kerikil-kerikil yang remeh-temeh, perkara-perkara sepele. Carilah ridho Allah Ta'ala. Apabila kalian berdua mengejar ridho Allah, maka sakinah itu akan mengejar kalian. Kalau kalian mendapatkan problem dalam rumah tangga dan kalian mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka kalian akan didekatkan kembali, diikat kembali hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita semuanya dan akan mudah-mudahan kedua mempelai selalu dalam bingkai ridha Allah Ta'ala, sakinah, mawaddah, rahmat dikumpulkan di dunia sampai akhirat di surganya, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, diberikan rezeki yang terbaik dan dimudahkan untuk naik haji bersama. Mudah-mudahan ke Baitullah dengan sesegera mungkin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.